deep talk yang dia artikan sebagai percakapan yang more meaningful atau lebih berarti include self disclosure gitu. Ketemu orang yang bisa curhat, kemudian dari situ dia mencurahkan isi hatinya, nggak mudah. Makanya kemudian bikinlah mereka apa yang disebut dengan deep talk ini tadi, mencurahkan segala keluh kesahnya, didengarkan oleh orang lain mengambil pelajaran. Get simple Betul, gitu loh. betul. Jadi, nah itu. Nah, kita Islam. di dalam pendidikan, dalam Islam, banyak media untuk itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ayla dan CGS Deep Talk for the Soul. Hari ini, alhamdulillah, kita kedatangan seorang yang spesial, guru saya, Ustadz Hamid Fahmi Jarkasi. Selamat datang, Ustadz Hamid, di Deep Talk podcast Ayla. Baik, di sini podcast Ayla ini adalah podcast kolaborasi antara Ayla Indonesia dan CGS yang akan membahas isu-isu seputar perempuan dan keluarga dan juga tema-tema lainnya berdasarkan Islamic worldview. Nah, edisi Deep Talk kali ini akan mengambil tema Deep Talk ya for the Soul. Tentunya Ustadz Hamid atau Profesor Hamid ini adalah beliau tokoh yang tidak asing lagi bagi para pencinta pemikiran Islam. Tetapi kalau yang masih belum mengenal beliau, mungkin akan saya bacakan profil beliau. Prof. Hamid adalah rektor dari Universitas Darussalam Gontor sejak tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Direktur INSIS sampai sekarang ya Ustadz ya. Lalu Ketua Umum YUMI. Beliau juga aktif dalam menulis dan merupakan chief editor dari jurnal Islamia. Pendidikan beliau memiliki 2 gelar nih, master di bidang pendidikan dari universitas di Pakistan, ya betul, dan juga dari Departemen Teologi di University of Birmingham di UK, mendapatkan Master of Philosophy. Nah, PhD beliau yang membahas tentang Al-Ghazali terkait konsep of kausalitasnya itu didapatkan dari ISTEC IIUM, di mana beliau merupakan murid langsung dari Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, Ustadz Hamid, apa kabar? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di tengah-tengah kesibukan Ustadz sebenarnya kita nih pingin banget tahu gitu ya Ustadz, karena kan lagi viral sebenarnya terkait deep talk ini. Jadi orang-orang bicara tentang deep talk, perlunya deep talk, dan deep talk itu ternyata katanya bisa membuat orang lebih bahagia gitu Ustadz. Nah, di sini tuh seorang penulis, dia profesor dari doktor atau profesor psikologi ya, Amit Kumar itu menulis, jadi dalam artikelnya itu membedakan antara small talk dengan deep talk. Nah, small talk ini kalau bahasa anak-anak sekarang itu percakapan yang receh-receh gitu loh Ustadz ya, yang tidak jelas juntrungannya gitu. Nah, itu kan dengan deep talk yang dia artikan sebagai percakapan yang more meaningful atau lebih berarti include self disclosure gitu. Nah, kenapa Ustadz Hamid dipilih? Karena kita kebayang sebagai anak dari salah satu putra dari pendiri Gontor, dengan kakak yang banyak, orang tua juga yang memiliki anak-anak didik yang banyak. Itu kan dalam rumah sehari-hari juga pasti percakapannya itu berbeda gitu dengan keluarga-keluarga pada umumnya. Nah, bagi Ustadz Hamid sendiri, apa sih makna deep talk itu gitu ya, berdasarkan perspektif Islam atau mungkin berdasarkan pengalaman Ustadz Hamid sendiri? Oke. Ini istilah baru ya, dan itu kayak istilah yang kita meniru-niru apa yang terjadi di barat sana. Padahal situasi kita di Indonesia, di negara-negara Islam ini
ya berbeda ya. Deep talk ini sebenarnya kan ada kaitannya dengan tradisi Barat di mana storytelling itu penting sekali di sana itu ya. Jadi orang mengungkapkan apa namanya ceritanya, kemudian dari situ yang mendengar bisa mendapatkan pelajaran. Itulah sebabnya kenapa di Barat itu yang namanya novel, komik, cerita-cerita itu sangat diminati. Itu akhirnya mereka mengambil pelajaran dari cerita itu gitu ya. Ya, kemudian ada tradisi Kristen yang namanya Christian Spiritual Accompaniment, artinya orang itu berbicara ya kayak menebus dosa itu kan cerita mengenai pengalaman spiritualnya, kemudian hubungannya dengan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Bagi saya sebenarnya ini sudah ada dalam Islam gitu ya. Jadi yang namanya tausiah, yang namanya islah, yang namanya silaturahmi itu kan sebenarnya ya lebih ada TikTok dalam. ya, lebih Betul dalam betul. gitu loh. Ya. Jadi kayak memang di Barat itu gini, orang itu tidak mudah untuk curhat sama teman gitu ya. Saya masih ingat ketika di Inggris itu ada satu istilah yang ya mungkin masyarakat Inggris ya yang mempunyai kata-kata ini. It is too close, too soon to be close. Too soon to be close. Artinya orang itu kenalan terus langsung akrab itu nggak bisa di Susah, betul. bisa. Kalau di Amerika mungkin bisa ya, di Inggris nggak bisa. Nah, apalagi mereka untuk ketemu orang yang bisa curhat, kemudian dari situ dia mencurahkan isi hatinya, nggak mudah. Kemudian bikinlah mereka apa yang disebut dengan deep talk ini tadi. Mencurahkan segala keluh kesahnya, didengarkan oleh orang lain mengambil pelajaran. Get simple gitu loh. Betul. Nah itu. Nah kita di dalam Islam. pendidikan dalam Islam itu banyak wacana, banyak media untuk itu gitu ya. Jadi kayak orang tua menasihati kita anak-anak ya, mengenai hidup, mengenai kesungguhan bekerja, belajar, ikhlas, taat orang tua itu kan biasa itu. Tapi tidak biasa yang seperti begitu. Artinya kalau di Islam kita bisa mencari kiai, ustadz, syekh, siapa begitu kan. Di Barat nggak mudah itu. It's not that easy. Itu makanya dia perlu istilah deep talk. Ya. Curhat yang terdalam mengenai situasi individu dia. Nah ini saya ingin mengomentari aja istilah deep talk ini. Tapi nggak apa-apa lah. Zamannya sekarang kita agak kontemporer gitulah istilahnya. Ya, betul Ustaz. Nah kalau kita kan tahu ya bahwa dalam Islam itu ada berpikir mendalam. Nah ini maksudnya juga kita akan tarik nih. Sebenarnya deep talk itu kan meaningful. Kalau kita bicara more meaningful itu kan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke thought dan qalb gitu. Jadi akal dan kalbu. Nah makanya apa sih gitu ya kalau dalam Islam itu kan mau menjadi deep talk itu sebenarnya dari deep thought ya, dari pemikiran yang terdalam, pemikiran. Nah, menurut Ustadz gimana sih supaya gitu ya kita tuh bisa menjadi orang yang memiliki deep thought itu. Jadi tadi sekedar deep talk yang versi barat tuh yang berbicara cuma untuk mengungkapkan isi hati, perasaan terdalam itu menjadi deep thought gitu. Gimana Ustaz? Kita ini sebenarnya sarannya banyak ya. Pertama karena kita ini mempunyai Tuhan. Jadi kita diharapkan supaya curhat sama Tuhan dulu. Kayaknya kan di dalam Islam ada istilah jangan mengharap kecuali kepada Tuhan. Kalau Anda mau kecewa, berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Nah sekarang kalau orang mengatakan bahwa kita doa berkali-kali kok nggak ada jawaban dari Tuhan ya, kecewalah kita. Nah, kalau ada yang begitu, itu dia tidak paham bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu kan maha mengetahui dalam Islam itu. Tuhan itu maha menentukan.
Nah, kalau kalian percaya kepada Tuhan yang maha menentukan, ketentuan Tuhan diterima dong. Ya, Misalnya gini, ya, Anda berdoa kepada Tuhan, ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan anak saya menjadi dokter. Ya. Doa itu kan sangat ideal sekali, bagus sekali. Dia lupa bahwa menjadi dokter itu tidak tidak maslahat bagi dia. ya. Karena dengan menjadi dokter dia sibuk dengan segala macam keperluannya, dia lupa untuk berbakti pada orang tua. Tuhan tahu kalau anak ini diberi gelar dokter, dokter dan dokter misalnya ya. Ya. Allah tahu bahwa orang ini tidak mampu. Ya, sama dengan orang kampung berdoa, ya Allah, Engkau maha kaya, 1 triliun bagimu adalah kecil ya Tuhan. Ya Allah, berilah kami Iya. 1 miliar saja ya Tuhan. Ya. Allah tahu kalau orang ini dikasih 1 miliar, dia akan goyah imannya. Betul. Ya. Jadi kita mesti tahu juga ukuran diri kita dan kita serahkan aja sama Tuhan. Ya, sekarang kalau kita curhat sama Tuhan segala persoalan yang kita hadapi, itu sudah deep talk sebenarnya. Iya, betul. Deep talk, berkeluh kesah, berzikir menyebut Tuhan. Ini kepercayaan yang saya kira tidak ada di Barat ini ya, kayak ini nggak ada gitu ya. Jadi tadi kalau kembali kepada pengalaman saya sebagai anaknya orang yang mendirikan pondok gitu ya, itu aspek deep talk ini banyak ini ya jalurnya. Pertama, orang tua mendidik dengan cara maksimal. Pendidikannya keras. Saya bukan orang yang dididik dengan penuh kemanjaan gitu. Allah pun tidak mengizinkan saya bermanja-manja dengan ibu saya karena umur 6 tahun saya sudah ditinggal ibu saya. Jadi saya harus dididik oleh orang tua bapak yang begitu keras ya. Dengan disiplinnya, kemudian dengan cara bahasanya kepada anak-anak itu ya hampir militeristik gitu ya. Betul. Bapak, iya. Bapak kan gitu ya, dan beliau mendidik ribuan santrinya dengan cara itu. Kemudian beliau juga mempunyai satu tekad. Kalau saya bisa mendidik 1.000 santri, mengapa saya tidak bisa mendidik 13 orang anak saya gitu. Nah, akhirnya pendidikannya ya agak seperti santri gitu, militeristik, keras dan kaku gitu ya. Tapi ini tidak bisa ditiru oleh semua orang. Karena pendidikan yang seperti begitu itu disertai dengan doa. Jadi ada keikhlasan di situ. Dan kita dipukul oleh orang tua itu. Tapi memukulnya itu bukan memukul orang yang kebencian. Ya sekarang ini kan kita lihat tuan orang tua sampai teriak-teriak, anaknya nggak begitu. Jadi ada keikhlasan di situ, ada niat ibadahnya di situ. Nah ini sih itu kan seperti juga saya melakukan ini, ya Allah saya mohon petunjukmu supaya anak-anakku menjadi orang-orang yang soleh dan lain sebagainya kan begitu. Nah doanya orang tua kan selalu Allahumma ij'alni muqimus shalat wa min dzurriyyati. Itu satu hal. Jadikanlah saya orang yang bisa mendirikan sholat dan keturunan saya gitu ya. Berarti ya orang tua tidak egois. Dia berdoa untuk diri sendiri dan untuk zuriyahnya. Nah, di situ. Jadi curhatnya sama Allah bukan sama sesama manusia. Kalau sama manusia ya gitu. Ini menarik Ustadz karena gini ya, karena kalau kita tahu gerakan feminis ya, jadi feminis ini mengencourage perempuan supaya bisa mengeluarkan unek-uneknya kalau perlu di publik gitu ya, di medsos atau segala macam, karena kalau banyak yang speak up gitu ya, banyak yang berbicara keluar, banyak yang curhat keluar, itu problem mereka gitu ya, itu satu, mereka akan lebih relief, lebih tenang gitu. Terus juga mereka bisa mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tabu, yang tidak terungkap, tidak terselesaikan, itu bisa muncul keluar. Nah, kira-kira bagaimana sih komentar Ustadz Hamid dengan ya ini ya,
cara feminis ini gitu ya, menginikan perempuan-perempuan Muslim. Saya rasa ini tidak pas untuk agama kita ya. Betul. Karena gini, tidak semua yang kita alami harus disampaikan kepada orang lain. Ada istilahnya aib di situ kan. Betul, Ustaz. Ini seperti aurat gitu ya. Jadi ada masalah antara suami dan istri ya, yang itu memang ujian dari Tuhan yang harus diselesaikan oleh suami dan istri. Tidak perlu diselesaikan oleh orang lain. Kalau diselesaikan orang lain, itu nanti akan membuka peluang orang lain masuk. Ya, itu namanya aib. Kemudian, di dalam Islam itu tidak boleh membuka aib diri sendiri dan aib orang lain. Nah, menutupi aib orang lain saja, itu ada pahalanya. Apalagi diri sendiri Nah, ya. apalagi diri sendiri. Di situ, mau curhat apa sekarang ini? Ya. Persoalan bisa diselesaikan kalau kita ini memahami ilmu bagaimana kehidupan ini harus kita jalani. Nah, sekarang gini, di dalam keluarga itu ada orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak, ya, ada menantu. Hubungan-hubungan ini pasti akan menimbulkan masalah karena anak sekarang ini bisa jadi tidak sejalan dengan orang tua. Mantu juga belum tentu bisa sejalan dengan mertua. Banyak hal ya. Itu problematika itu kalau diceritakan kepada orang lain, ya semakin hari semakin banyak masalahnya. Tapi masalahnya gini, itu keluarga apa bagi dia? Bagi orang tua, bagi anak, bagi menantu, what do you mean by family? Gitu. What do you mean? Kalau family itu simply gathering number of people, kemudian becoming rich, bagi saya itu simple gitu ya. Itu sederhana. Anda membangun keluarga untuk sebuah kesejahteraan materi, ya ujung-ujungnya Anda akan bertengkar karena materi tidak akan pernah habis. Keluarga dalam Islam itu adalah kendaraan untuk menuju surga. Ya, kan ada 3 itu kalau kita mati itu kan ya. Anak yang soleh, ilmu bermanfaat, kemudian harta yang 3 hal itu. Keluarga juga harus ada ininya gitu ya. Keluarga ini kalau kita merujuk kepada yang 3 ini, kan anak soleh itu yang tempat alternatif yang pertama gitu ya. Ya, yang utama dalam keluarga gitu. Kalau ilmu yang bermanfaat itu urusan orang tua kan, orang tua sendiri, ya kalau enggak istri sendiri, individual lah istilahnya itu. Tapi kalau sudah anak, ya urusan orang tua. Anak yang soleh itulah yang akan menjadikan Anda masuk surga. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah kalau anak itu dibiarkan dididik tanpa menjadi orang soleh, itu kan berarti ada satu hal yang salah di dalam mengerti keluarga itu apa bagi Anda ini. Jadi dalam Islam tersedia sebenarnya ilmunya itu, ya. Tidak perlu Anda deep talk, ya. Anda tidak perlu mencari sarana untuk mencurhatkan semua problematika di keluarga. Ya. Ada ilmunya di dalam Islam. Ini ya betul Ustadz. Kalau tadi saya bisa nyambungkan nih, berarti kalau dalam Islam deep talk itu sebenarnya kita sarananya itu ya sudah ada ya, berdoa tadi kan. Kita melakukan hubungan kepada orang yang soleh, mungkin pembicaraan dengan tadi para kiai, para guru kita gitu kan. Yang memang itu adalah akan menyelesaikan, kalau perlu menyelesaikan permasalahan. Nah, cuma kan ini mungkin tidak disadari gitu ya Ustadz oleh Muslim sendiri, bahwa kita itu deep talk versi kita itu ya sebenarnya ya berbeda dengan cara-cara Barat gitu ya Ustadz. Nah, kalau saya melihat gini Ustadz, kalau di perempuan ya, cenderung, bukan saya mengeneralisasi, tapi ini juga terjadi karena ini kita bicara juga tentang perempuan. Kadang karena kita mungkin sudah dalam tanda kutip mengurusi hal-hal rumah gitu ya yang ribet-ribet. Nah, kita tuh kalau ketemu tuh pingin yang happy-happy gitu loh saat lo. Jadi bicaranya tuh apa? Nah, mungkin itu juga yang akhirnya menjadi pintu untuk pembicaraan-pembicaraan tadi Ustadz, yang akhirnya berkeluh kesah gitu kan.
pintu-pintu itu yang ada. Nah, gimana sih menurut Ustadz? Karena sebenarnya kalau kita bisa membuat nih para perempuan Muslim ini sebenarnya ketemu berbicara, tapi yang dibicarakan itu ya buku, ya pembicaraan yang, tapi sepertinya masih ada anggapan bahwa itu sih terlalu berat gitu ya, itu kayaknya bukan ranah ibu-ibu gitu. Nah, gimana Ustadz, menurut Ustadz nih supaya perempuan muslimah Indonesia ini ya ketika berkumpul itu percakapannya percakapan yang tinggi gitu ya. Nah, Artinya gini, bukan receh gitu Ustadz. ini pengalaman saya ya, pengalaman ngasih apa namanya tausiah kepada ibu-ibu ya. Jadi yang kita sampaikan itu tidak penting. Yang penting itu pertanyaannya, saya tuh begini Ustadz, gimana menurut Ustadz? Jadi ajangnya bukan ajang mencari ilmu, tetapi curhat gitu ya. Nah, Iya. untuk itu saya rasa gini, perlu ada satu komunitas ya, yang bukan pengajian. Komunitas itu adalah komunitas kita saling sharing pengalaman keagamaan maksud saya. Bukan pengalaman saya beli mobil, ikon, apa beli gitu, enggak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu akan didengarkan oleh yang lain, ternyata ibu itu begini. Biasanya orang tuh begitu. Oh, ibu itu pengalamannya begini loh. Jadi kayaknya bisa juga kita pakai ya. Nah, kalau itu saya rasa positif. Oke, baik. Jadi orang ingin Misalnya yang ada berhasil dalam wirausaha perempuan gitu Ustaz ya, dia sharing terkait bagaimana sih bisa mencapai itu gitu, seperti itu Ustaz. Itu atau mungkin pengalaman bagaimana dia membesarkan anak-anaknya. Iya betul. Anak saya ada yang bandel begini, terus saya sholat aja kemudian ternyata anak itu menurut seperti gitu ya. Nah ini proposal kita lah ya, bikin komunitas yang bukan hanya jiping istilahnya orang sekarang ngaji kuping ya, jadi dengerin aja habis itu pulang. Itu menurut saya tidak produktif. Yang produktif adalah sebenarnya curhat. Jadi mungkin jumlahnya bisa banyak bisa sedikit, jadi ada ya kayak talk show gitulah, yang ada curhat ya, bukan hanya tanya jawab, orang itu bisa menyampaikan masalahnya, kemudian yang lain pengalamannya apa. Ya, dan nanti ada narasumber yang bisa memberikan solusi yang baik kayak gitu. Jadi tidak melulu pengajian gitu ya. Itu kalau mau mencari format untuk masyarakat zaman sekarang kayaknya itu. Betul. Jadi menjembatani ya Ustadz supaya ada inilah ya lebih tadi manfaatnya. Nah, Kak, kalau saya tertarik gini Ustadz, karena kan anak putri-putri Ustadz aja punya putri nih, dan cucunya kan juga 2 putri. Nah, ini kan berarti Ustadz tuh udah bisa mendalami lah ya, apalagi putri-putrinya Masya Allah gitu ya, semuanya juga tidak jauh kiprahnya dengan Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz supaya ya ini ya keluarga muslimah dan perempuan muslim kita gitu ya, walaupun tidak mengenyam pendidikan pesantren gitu ya, tetapi punya kecintaan karena kan terhadap buku itu juga bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi jenis pertanyaan, bisa mempengaruhi jenis percakapan yang akan dipilih gitu oleh seseorang. Nah, kalau Ustaz sendiri gimana sih cara mendidik 6 anak perempuan ini? Ya, saya selalu berbicara terbuka dengan anak saya ya. Jadi apapun yang menjadi masalah mereka saya diskusikan. Sampai mereka mempertahankan pendapatnya pun saya tantang untuk berargumentasi. Gitu. Sampai ada yang diskusi dengan saya kemudian sampai nangis-nangis nggak bisa jawab gitu. Biasa. Jadi kita mesti open minded lah ya. Apa problemnya kita selesaikan gitu ya. Nah, itu kebiasaan untuk berpikir seperti begitu itu saya kira perlu ditanam di keluarga zaman sekarang. Nah, yang problem pasti gini. Karena dengan orang tua yang tidak mempunyai background agama, tidak bisa nasihati anaknya. Nah, di situ dia orang tuanya ini memang dituntut untuk bisa memberi jawaban, ya dengan cara apapun lah. Misalnya dia tidak sempat, ya dia cari ustadz lah di situ. Persoalannya adalah agama, ya diskusi dengan ustadz. Tapi kalau persoalan kehidupan, ya, orang tua mesti memberi contoh
anaknya bagaimana sebenarnya hidup yang bersih, ya. Bagaimana hidup yang jujur, bagaimana kita berusaha dengan gigih mencari kekayaan, tapi pada saat yang sama kita juga ibadah kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang perlu ditanamkan orang tua. Sekarang banyak orang tua yang orientasi materi, lupa dengan orientasi ibadahnya itu. Dia menganggap materi itu membahagiakan. Ini yang sebenarnya perlu dirubah worldview-nya orang tua ya. Kalau kalau cara berpikirnya seperti begitu, ada apa istilahnya, paradigmanya mesti berubah gitu ya. What do you mean by life? What do you mean by family? Ya. Kemudian what do you mean by goodness? Kebaikan itu apa bagi Anda itu? Ya. Ada orang yang begini, hartanya banyak, ya, tapi dia sholatnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi katanya ibadahnya itu diganti dengan sedekah. Saya banyak sedekah. Ya. Ini pengganti saya karena sering nggak sholat gitu. Cara berpikirnya salah di sini. Ya, Sedekah itu nilainya nol kalau tanpa sholat. Itu kan harus ada kebalik. ilmu itu gitu ya. Ini yang orang tua perlu edukasi itu di situ. Sedekah itu tidak ada artinya kalau tanpa sholat. Makanya Sayyidina Umar kan ingin membunuh orang yang memisahkan zakat dengan sholat. Oh, dilarang oleh Rasulullah. Saking marahnya itu kan. Jadi kalau orang zakat tapi dia tidak sholat, tidak ada gunanya itu zakatnya itu. Nah di sini itu kan worldview ya, cara berpikir yang memang tidak bisa ditawar-tawar dalam Islam. Ini saya kira yang perlu ditanamkan kepada Anak-anak. anak-anak oleh orang tua. Dan orang tua mesti ada edukasi lagi di sini. Khususnya ini yang di kota besarnya ibu-ibu muda yang anaknya Iya. mau membesar ini, jangan sampai terlambat. Ya Istilah kadang-kadang betul Ustadz, kadang-kadang gini, jadi orang tua tuh dia peduli dengan pendidikan anak dalam artian dia kesehatannya segala macam, lalu dan lain-lain ya aspek itu. Tapi ketika kepada pikirannya nih, saya melihat gitu ya, mereka tuh sepertinya tidak terlalu peduli gitu ya Ustadz ya dengan apa yang difikirkan anak, apa yang dipersepsikan misalnya anak terkait situasi tertentu atau isu tertentu. Nah, itu kan fenomena-fenomena yang kalau saya lihat tuh justru perempuan itu perannya itu adalah mendidik worldview anak gitu. Karena ya, dia yang sehari-hari berada di rumah kan ketika anak cerita misalnya dia baca dari itu atau ngelihat. Nah, itu saya dengar Ustaz Habib ini jadi seperti dinasihatin gitu ya Ustadz ya, karena anak saya kan juga perempuan 3. Nah, bagaimana sih Ustadz ketika tadi ya sikap kritis itu tadi, anak-anak karena dididik oleh Ustadz Hamid untuk bisa terbuka gitu ya dan juga debat dengan mempertahankan, tapi dia tetap memiliki adab Ustadz. Karena kan sekarang memang kan kita juga perempuan diinikan sikap kritis ya, tapi ternyata ya adabnya kurang gitu ya. Orang tua nggak hormat, berani menentang dengan secara vulgar. Gimana Ustadz supaya itu ada balance-nya gitu, ada antar sikap kritis tapi dia tetap memiliki adab gitu ya, sopan santun dalam berdiskusi dan lain-lain. ya itu memang harus dari kecil ya. Artinya gini, Iya, iya. dibawa orang tua itu harus dibangun dari awal. Jangan sampai anak itu berani dengan orang tua, dan dia tidak mengerti bahwa itu salah gitu ya. Makanya ketika kecil itu sudah harus sering-sering kita ingatkan. Jadi saya setuju tadi bahwa worldview itu ditanamkan sejak usia dini. Betul. Jadi memahami amanah, jujur, memahami kebaikan, oh itu tidak baik, menghormati orang tua itu pahala, itu harus masuk telinga anak berkali-kali itu. Ya, dan saya yakin anak-anak seumur 5 tahun pun ya kita bicara ilmiah dia paham sebenarnya. Betul. Paham, saya yakin itu. Dia akan menyimpan di situ. Maka bagi saya pendidikan worldview untuk anak-anak sebelum dia balik itu akan diterima sebagai a priori knowledge. Wah, Ya, pengetahuan yang tidak luar biasa. terasa, ya tidak terasa masuk dalam pikirannya, dan itulah yang akan terus disimpan dia selama hidupnya gitu ya. Nah, itu bagi orang tua jangan bosan-bosan untuk berbicara sesuatu yang baik dan positif pada anak. Nah, karena
karena anak-anak sekarang ini kan di rumah sekian jam, di luar rumah sekian jam. Kualitas pertemuan ini yang sebenarnya yang perlu diperbaiki oleh orang tua. Bertemu dengan anak dalam waktu katakanlah 3 jam dalam sehari. Orang tua keluar, anak juga keluar, pulang sudah malam, pagi udah berangkat lagi. Nah, di sini kualitas pertemuan itu yang saya kira perlu ditambah dimanfaatkan. ya dan dimanfaatkan. Ya betul, karena apalagi di kota-kota besar, mungkin kalau saya kan pesantren bisa 3 jam. Tadi saya dengar Ustaz 3 jam agak-agak. Maksudnya ketika didikan ke situasi orang tua di Jakarta misalnya atau di Depok lah Jabodetabek itu 3 jam itu wah banget Ustaz gitu. Ya, Kayaknya ya. bisa setengah jam, sejam gitu ya melakukan diskusi tadi ya deep talk dengan anak lah, mengajak anak juga berpikir kalaupun dia ada sesuatu yang menggelisahkan gitu ya Ustadz ya, itu Ya, juga bisa kan dengan orang tua gitu ya, deep talk dengan orang tua gitu kan. Tadi ya, dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ini memiliki otoritas, artinya nggak semua kita dibicarakan dan tahu tempat gitu ya Ustadz ya. Tahu situasi dan tahu kepada siapa. Nah, ini sangat menarik Ustaz, sebenarnya banyak banget yang apa ya ketika Ustadz bicara itu saya pribadi itu merenung gitu ya, karena sebagai orang tua dan juga sebagai perempuan, mungkin closing statement nih Ustadz, kalau misalnya gitu ya, di sini kita bagi ya ibu-ibu atau orang tua yang mungkin tadi belum kan tadi worldview itu dibangun sejak kecil ya. Nah, ya. ini banyak orang tua yang dan juga anak-anak remaja mungkin yang dia baru sadar itu ketika sudah dewasa atau mungkin anak-anaknya juga sudah dewasa. Nah, apa sih yang bisa dilakukan mungkin ini sebagai closing statement juga supaya kita bisa memiliki tadi worldview yang baik sehingga kita bisa tadi melakukan percakapan ya yang mendalam dengan Tuhan kita di sini Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa menempatkan diri bagaimana ingin berdiskusi, aku ingin berbicara dengan masalah ini dengan orang tertentu, enggak tidak tadi ya ngomong-ngomong hal yang receh akhirnya malah menjadi seperti bensin untuk gerakan feminisme gitu kan. Ini kan sudah banyak kejadian Ustadz, itu justru persoalan keluarga muslim tuh jadi bensin untuk bahan bakarnya feminisme menyebar gitu ya di dunia Islam. Mungkin bisa sebagai closing statement dan juga Ya. penutup. Baik, saya rasa yang pertama perlu disadari orang tua adalah memiliki cara pandang yang benar mengenai keluarga. Itu yang utama-tama harus ditanamkan. Cara pandang yang benar itu sebenarnya sederhana aja. Ya. Memahami fungsi keluarga itu sebagai apa, memahami fungsi ayah dan ibu di dalam keluarga itu sebagai apa. Nah, kita kembali kepada hadis yang berbunyi bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. bukan, dana nafsahu itu adalah mengetahui itu. Apa namanya ya, wa amilama ba'dal maut, dan melakukan perbuatan-perbuatan untuk sesudah mati. Nah, artinya dana nafsahu itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang itu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini kan ada ilmunya. Jadi supaya bapak ibu ataupun orang tua itu memahami apa yang dilakukan adalah bagian daripada ibadah. Itu yang penting. Saya menyediakan makanan untuk suami saya ikhlas untuk ibadah, bukan untuk dikatakan saya sebagai pembantu. Saya melayani suami saya dengan ikhlas, segala kebutuhan untuk ibadah. Ya cukup di situ. Ya. Jangan sampai termakan oleh paham feminisme bahwa istri tidak dilahirkan tidak untuk disuruh-suruh oleh suami. Ini bahasa-bahasa yang saya kira kontraproduktif untuk kita sebagai umat Islam. Kalaupun misalnya seorang istri tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan suaminya, dia untuk
Nah, membantu atau mungkin dia tidak sempat mengajari ngaji. Kewajiban itu dilaksanakan cara apapun gitu ya. Itu sebenarnya kemudian merendahkan wanita. Kalau wanita di dapur itu hina gitu ya. Kalau wanita itu mencuci baju suaminya dia hina gitu. Ya. Nah di sini itu yang perlu dipahami. Ya. Kemudian tadi yang saya sebut keluarga bagi saya adalah keluarga yang adalah keluarga yang seluruh karir dan kebutuhan keluarga itu, tetapi niat yang selanjutnya lahir kebaikan-kebaikan yang lain. Itu namanya rahmat dilakukan, itu adalah bagian dari uh, ibadah kepada Tuhan. Nah, ibadah kepada Tuhan itu harus dikaitkan lagi. Menikah bukan hanya untuk sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi menikah adalah untuk melahirkan zuriyah. Zuriyah ini generasi kan. Berpikir nggak kita, kalau tidak bisa menjadi ulama besar atau tidak menjadi ilmuwan yang besar, berpikir nggak kita, anak kita aja yang jadi. Gitu. Ini yang tidak banyak diberikan oleh orang tua kita. Kalau kita dengan kemampuan seperti ini, ya, dari orang tua yang seperti itu, kalau kita seperti ini, anak kita mestinya lebih baik dari kita kan. Ini yang tidak terpikir oleh kita. Nah sekarang fenomena banyak sekali, tukang beca anaknya bisa jadi dokter. Ya. Ini tukang bakso anaknya bisa menjadi dokter. Itu sebuah perubahan yang bagus sekali ya. Nah, saya tidak berpikir yang seperti itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana keluarga Muslim ini menghasilkan ulama-ulama besar. Itu yang jarang terpikir oleh orang zaman sekarang ini. Karena materi begitu dominan di dalam kehidupan. Maka dari itu, marilah kita niatkan ya. Kita lahirkan cendekiawan-cendekiawan Muslim yang bermoral baik, ya, ulama-ulama yang kualitasnya dunia, dan kita yang melahirkan. Ini yang kita perlu ditanamkan ke dalam keluarga-keluarga Muslim. Iya betul, betul Ustadz. PR kita masih banyak ya, tapi insya Allah ini salah satu ikhtiar kita juga dengan ada podcast Deep Talk gitu ya di sini for the soul nih Ustadz, karena kalau kita tadi deep talk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa berdiskusi dengan sehat gitu ya, berbicara tentang hal-hal yang tinggi, ya insya Allah nanti efek-efeknya betul memberikan kebahagiaan. Tapi kalau deep talk yang tadi hanya receh-receh, sekedar curhat untuk intimate, karena memang tadi Ustadz bilang di Barat itu sulit gitu ya menemukan facility atau fasilitas untuk ke situ ya, tentunya itu bukan tujuan seorang muslim gitu. Nah, dan satu lagi Ustadz mungkin terima kasih ini sudah hadir. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa nggak sekali nih Ustadz, karena ini hanya topik perdana ya untuk membuka kenapa sebenarnya kita bikin deep talk tadi, bahwa deep talk ini walaupun adalah fenomena yang viral di Barat, tapi ternyata seorang ya Muslim itu memiliki ya itu instrumen deep talk-nya itu sebenarnya sudah banyak gitu ya, dan tidak seperti Barat yang memang memiliki perbedaan di dalam melihat hubungan nanti relasi antara kita dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dengan orang tua. Nah, itu sangat berpengaruh kepada makna dari deep talk itu sendiri. Nah, terima kasih banyak lagi sekali lagi atas kehadirannya. Insya Allah selamat istirahat Ustadz. Ya, nanti lain kali kita
kasuistik aja lah kalau ada apa-apa masalah. Betul, betul. Nanti insya Allah ini dengan apa? Dengan ini kan dengan ada hostnya dua, saya dengan Bu Rita. Insya Allah Bu Rita itu akan berbicara langsung kasus gitu. Nah, kalau Hmm. yang untuk dengan CGS dengan saya ini mungkin lebih kepada konsepnya itu sendiri. Ya. Nanti kita langsung kasus. Nah, ini Bu Rita mungkin sesi keduanya bisa dengan Ustadz Hamid juga ya, tapi hal yang langsung kasuistik. Gitu saja eh, teman-teman semua ya pendengar podcast Aila. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi berikutnya atau podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.